Oke guys, balik lagi di channel Gara Channel, ya sama aja. Nah, di sini kita kembali akan mereact ataupun menganalisis, kita boleh sharing tentang hero yang sebenarnya nggak OP-OP banget, tapi cocok dipakai kalau kamu yang suka hero-hero tebel, kuat, tahan lama, gitu ya. Tapi bener guys, dan hero-nya ini adalah Barats. Nah, sini Barats ini mulai dari emblemnya itu kalau saya sih pakainya yang tank. Nah, karena kenapa tank? Karena kita butuh darah sama butuh sustain. Nah, dan salah satu alasan aku pick si Barats ini adalah karena lawannya pick Paquito. Dan Paquito itu kalau aku habis nonton streaming pro player dan segala macamnya itu, dan juga lihat-lihat di konten-konten Instagram, salah satu counternya yang bisa bikin dia kesulitan di lane itu adalah si Barats ini. Lah, tapi kan Barats kan tank, nggak ada damage-nya dong. Nah, ini bedanya. Barats itu tank yang damage-nya justru berasal dari seberapa banyak health bar-nya dia atau darahnya dia. Dan kalau untuk di lane, dia memang nggak premium banget guys. Tapi kalau stack-nya udah 25, damage-nya tuh sakit banget loh. Sakit banget. Nah, karena ini di replay, kita nggak terlalu tahu stack-nya ini berapa ya. Tapi kalau udah segede ini ya 20-an ada lah ini. Pas over 15, lebih dari 15 pasti. Nah, di sini kita mainnya santai aja, farming. Dan kalau untuk item pertamanya, itu kalau aku sih beli dulu untuk regen mananya 1, sama langsung ke arah ini guys, apa namanya, helm hijau itu loh, yang untuk regen darah. Itu kan kita nambah darahnya banyak, jadi otomatis damage-nya si Baratsnya juga makin sakit. Dan ini bisa kita lihat level 4 itu udah bisa ngerusuh. Udah kita makan core-nya, selesai. Sakit kan? Nah, si Papitonya nggak terima mungkin core-nya dimakan. Udah, kita nggak bisa nolong juga ya guys ya. Nggak ada ulti. Di sini kita cuek aja, pokoknya farming dulu karena Barats sih termasuk hero yang memang butuh item. Tapi kalau udah jadi memang itemnya itu dia tebel, damage-nya tuh 300 itu sakit tuh untuk early game ya. Dan itu tuh murni cuman basic attack-nya doang yang diperkuat. Kalau sepatu nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. Kalau aku ya pribadi nggak terlalu mentingin itu di early game karena kita memang fokusnya farming di lane. Tapi nanti kalau udah bikin helm yang itu, yang regen darah itu, aku bakal bikin sepatu guys. Sepatunya sepatu mana? Karena mananya termasuk yang boros nih si apa dinosaurus ini. Nah, di sini udah hampir jadi ya helmnya, helm yang regen darah itu. Kok ngapain sih sebenarnya bikin helm yang kayak gitu kan? First item lagi. Itu sebenarnya biar damage kita makin sakit guys. Nanti habis dari video kelihatin ya bahwa memang dia ini salah satu powernya itu ada dari darahnya itu. Semakin banyak darahnya, damage-nya bisa makin sakit. Kita mainnya di sini santai, clear lane, cari stack terus, jangan sampai putus.
Di game ini kayaknya stackku hampir nggak habis ya guys ya, tapi ada sih momen-momen kehabisan stack karena lupa. Udah kalau ketemu petinju ini gigit aja, makan, injek-injek, nggak kerasa damage-nya itu tuh. Nah kalau untuk spell aku pakai Vengeance karena ngerasa apa ya, butuh aja gitu buat mbadanin teman-teman kita. Damage-nya kalau dari Kagura sama Ishin itu sebenarnya udah cukup kalau untuk war. Keliling-keliling lagi, patroli. Rangernya nggak ngerasa damage-nya. Tuh. Ini main biasa aja, santai. Clear lane lagi. Helmnya udah jadi, kita ngerigen sendiri guys darahnya sambil jalan-jalan. Nah di sini skill satunya miss guys, kayaknya bakal langsung kempes. Iya. Tadi skill satunya miss dan minionnya di clear semua sama teman-teman kita. Ini mau gimana lagi? Cari lagi stacknya. Turretnya cari stack lagi. Nah, semakin kita sustain di lane kita, lane lain itu nggak perlu roaming ke kita guys, jadi kerjaan mereka makin gampang, dan kita fokus ke kerjaan kita. Pak Vito nya nggak bisa apa-apa guys. Ger. Tuh. Kalau damage mah si Barat emang nggak gede-gede banget, tapi bukan berarti kecil ya guys ya. 400 kalau 10 kali 4000 guys. Nah, ini kita nggak tahu nih, Rangernya ternyata nge-total, kita malah gangguin buffnya. Nggak tahu, kita nggak tahu ini. Nggak apa-apa, buffnya diambil sama Pak Vito, nggak apa-apa, bodo amat. Sekali injek aja udah 350, skill satunya udah 400. Sakit hitungannya, sakit. Dan efektivitasnya si Barat ini bener-bener kelihatan ketika di war full stack. Wah, ngelock core musuh enak banget. Nah, kita ketinggalan pesta guys. Santai aja, aman. Ternyata Pak Vito-nya udah nggak berani lagi guys. Kita udah tebel, sangar. Nah, itemnya ada item damage nggak ada. Langsung bikin item defense fisikal si apa itu, antivirus atau apa itu. karena gimana ya, nggak butuh. Oh tuh, makan lagi Lancelotnya tuh. Nah, enak banget. Nah, PR-nya main Barat ini cuman kita harus sadar diri, setebal-tebalnya dia itu tetap bisa mati memang. Nah, sama satu lagi PR-nya lebih ke map awareness kita, jadi kita nggak kehabisan tempat untuk nyari stacknya dari skill 1 yang mudah itu tuh harus tahu, oh minion lawannya di sini posisinya, terus jungle ini masih ada apa enggak gitu. Nah, item defense physical udah, kita bikin item defense magical tuh digebuk-gebukin ya, kita kasih aja itu apa namanya, si Vengeance. Nggak kerasa damage-nya, beli-beli aja tuh. Darahnya ngerigen sendiri, mananya ngerigen sendiri. Anti pulang klub nih.
nggak ada balik guys. Kalau buat yang nanya ngumpulin stack ini susah nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya nggak juga, tapi kita tinggal pinter-pinter aja nyari timing, dimaksimalin dulu. Misalnya stacknya tuh kalau misalnya stacknya tuh 10 detik habis gitu. Nah, kita ngeludahnya ya di menit 9 biar lebih efisien, lebih lama gitu loh. Tuh, di geng 2 orang malah mereka yang mundur. Nah, tuh. Nah, kita udah ngebait banget tuh guys. Tuh. Mana bisa ngapa-ngapain orang-orang ini. Tebel, sakit. Tuh, dorong-dorong pakai roket-roketnya. Darahnya udah mulai habis, mundur dulu. Musuhnya udah kena bait semua. Tuh. Tinggal core aja nyelesainnya guys. Core mau sebego-begonya apapun, kalau musuh emang udah kehabisan skill, habis sama kita ya maksudnya skillnya, ya core enak lah, tinggal nyiksa-nyiksa aja, tinggal hit-hit aja. Karena apa? Karena memang skill lawan itu udah habis buat Barrage-nya. Nah, sedangkan Barrage-nya nggak mati. Tadi aku mati pun itu untung. Nih Johnson-nya nih sama Paquito-nya selalu gangguin di lane atas berdua, otomatis 1 lawan 2 di bawah menang jumlah kan. Ya udah, core kita enak, mid laner kita enak, udah aja tuh. Shot udah paling depan, udah mantep nih, udah jadi Athena tuh, tabrak Johnson. Oh, satu yang lupa, ini Barat gede bukan sekedar gede ya guys ya, Barat ini gede itu juga ngurangin crowd control yang diterimanya. Saya lupa istilahnya apa, resilience atau apa. Intinya kalau Barrage ini gede, efek CC yang diterima itu berkurang. Misalnya yang harusnya 5 detik jadi 3 detik gitu loh. Yang harusnya sedetik ya tinggal setengah detik, kayak gitu. Kalau lagi ngelord, badanin guys, kalian nyari stack biar nggak putus. Cari stack lagi, darah penuh, mana penuh, nggak ada masalah tuh. Sekali injek 466. Sekali ludah 600-an ya. Kalau ukuran kita memang bukan untuk damager ya, cuma sekedar ngepok-ngepok itu udah sakit guys gitu. Paquito aja udah nggak saya kasih main itu. Core kita udah unstoppable. Paquito nya tuh udah nggak mau lagi ngadepin kita, udah males, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ngapain lagi coba? Nah, ini memang di satu sisi timnya juga enggak belum banget, karena apa aja yang mengganggu kita makan dam. Karena kita selalu di geng dan kita nggak mati, jadinya victory. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita menang, kill cuman 1, assist cuman 5, tapi kita termasuk playmakernya di situ guys. Jadi musuh tuh yang gerombolan ke atas semua, kita nggak mati, di bawah menang jumlah, bisa mendominasi gitu. Nah, kalau untuk hero nya sendiri ya, sebenarnya Barat ini, bentar ya. Aku tidak pintar, tapi aku tahu Barat apa yang aku ini, lakukan. nah,
Memberikan damage kepada target dengan skill 1 stack 12 detik hingga 25 stack. Nah, di physical sama defense aja tuh sudah nambah dari stacknya itu. Dan 2% efek resilience. Jadi 2 kali 25 50% bisa berkurang si efek crowd control orang itu ke kita. Nah, lihat ya. Ketika big guy mencapai 16 stack, Daytona akan menginjak target dengan basic attack. Jadi basic attack itu kalau dia masih kecil itu kayak ngelidah-lidah gitu. Tapi kalau dia udah gede jadi nginjek-nginjek. Memberikan 140% total physical attack plus 3,5% total HP physical damage. Dan ada efek slow-nya juga 40%. Semakin banyak darahnya, semakin sakit juga damage-nya. Makanya saya itu nggak ragu untuk full item defense. Nah, terus kalau mau pakai item physical boleh nggak ya? Item damage boleh nggak ya? Boleh aja. Cuman kalian nggak akan setebal saya tadi, riskan mati. Padahal kalau Barrage itu gameplaynya lebih ke ngebait, kitanya nggak mati, teman kita nyusul rata gitu loh. Oke, itu dari pasifnya. Dan dari skill satunya juga 7% total HP. Dan pas makan juga ngerigen HP kita. Damage-nya juga tergantung dari HP kita gitu loh. Jadi memang dia ini damage-nya itu bukan dari item damage gitu guys. Damage-nya itu yang lumayan berpengaruh ya ke lawan itu dari jumlah HP-nya. Jadi memang kita premannya di laning lah gitu. Laning phase itu kita harusnya bisa menang. Tinggal gimana cara kita mengoptimalkan pasifnya sama stacknya jangan putus. Ya. Oke guys, sampai segitu dulu Hero Barrage ini. Jangan lupa like kalau suka videonya, komen kalau mau ada yang didiskusikan, mau mabar juga bisa, dan juga subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.